Silakan sambil memperkenalkan diri. Silakan Dokter Dini, sapa dulu teman-teman kita, sahabat yang sudah bergabung. Silakan sekali memperkenalkan Oke, diri. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mungkin memperkenalkan diri ya. Tak kenal maka tak aruf, tak sayang. Jadi harus memperkenalkan diri ya. Saya Dokter Dini. Eh, Kebetulan saya alumni dari sama dengan Dokter Yane dari FK Unjani. Sekarang saya bertugas di Kabupaten Sukabumi. Sekarang saya diamanahkan menjadi Kepala Puskesmas di Puskesmas Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Itu merupakan puskesmas perbatasan antara Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Bogor. Jadi yang paling ujung paling utara. Saya juga alumni Trans 2012 kalau saya tidak salah waktu itu. Ini suhu saya Dokter Yana dan waktu itu saya ada Dokter Angga ya, dua orang Dokter ya. Angga, ya. Ya, Dokter Angga, terus berbarengan juga dengan Dokter Robi dari Cimahi, kakak kelas, itu barengan sama saya kalau saya tidak salah. Oh, bareng ya sama Dokter Robi. Iya, Ya. iya, iya, bareng dengan Dokter Robi dan dengan ibu saya waktu itu. Ibu Oh saya iya, pun dan cucu, ikut. alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ini sahabat saya, Dinar Udin. Hai. Oh iya, Assalamualaikum Dinar. Bisa gabung juga ya. Padahal ini teman-temanku super-super sibuk semua loh. Biasanya susah banget gabung. Ya, itu perkenalan dari saya. Saya ibu dengan 2 orang anak dan istri yang bijaksana insya Allah. Alhamdulillah. Ya, betul sekali. Dokter Dini di Puskesmas Cicurug ini sudah menjabat berapa lama nih? Kalau di Curug, sebelumnya saya memang 2012 itu sempat menjadi dokter fungsional di Cicurug. Tapi itu cuma setahun dan ditugaskan kembali kemarin 2019, awal 2019, sekarang mungkin udah 1 tahun setengah lebih ya, hampir 2 tahun untuk di Cicurug. Tapi mungkin dengan ini yang berbeda. Kalau 2012 lalu saya sebagai dokter fungsional, dan sekarang saya diamanahi untuk menjadi kepala puskesmas gitu. Alhamdulillah. Aduh maaf Dokter Dini suaranya kecil sekali ya. Apa Iya. mikrofon tertutup tertutup tidak? Apa ya? Coba sebentar. Kalau ini enggak sih ya, saya sudah besarkan suaranya sebetulnya. Cuman ini saya nggak. Kesini Dokter Dini kecil. Oh ya, sebentar. Coba saya buka di handphone saya yang satu lagi sebentar ya. Malah nggak bisa ini malah. Nggak bisa ya udah. Berarti suaranya agak diperkeras sedikit. Oke. Nggak kedengeran ya? Pak Hasim, selamat bergabung Pak Hasim. Ini saya di rekan saya di Puskesmas Cicurug ini Pak Hasim. Ini Masya bagian Allah. tanggap Pak Hasim. bencana yang kemarin ikut sibuk di tanggap bencana kemarin ini Dokter Icol terus ya, Dokter Yanu maksudnya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Ya sebenarnya temanya ini kemarin kan rencananya mau kita lakukan positive healing di korban banjir bandang di daerah wilayah Puskesmas. Tapi ternyata kita tema sekarang kita berbeda ya. Tidak apa-apa kita ada kenapa kita melakukan itu berbeda nanti ada apa alasannya. Oke. Sebelumnya terima kasih ini sudah bergabung semua termasuk Dokter Dini sudah menyempatkan waktunya begitu sibuknya begitu padatnya dan hari ini udah mencuri-curi waktunya nih dari minggu lalu ya Dokter Dini.
Mohon maaf minggu lalu saya ini ada kegiatan juga, ada acara keluarga. Ya, jadi memang Iya, tidak bisa untuk minggu lalu. Ya, saya sekarang sudah tempatkan. Ya, jadi kurang lebih hampir 2 tahun ya Dokter Dini ya ya, menjadi kepala 2 tahun kurang puskesmas. lah ya. Ya, iya dok. Iya. Iya, Jadi suaranya. pasti ada suka, duka, dan tantangannya selama hampir kurang lebih 2 tahun menjadi seorang kepala puskesmas. Boleh ceritanya berbagi Curhat kepada ya ini teman-teman. ceritanya ya. Curhat aja ya ceritanya ya. Iya, nggak Ah, apa-apa. Kan kita juga sekarang let's talk. Let's talk itu hari kesehatan mental dunia itu kita harus bicara, harus ngobrol, harus curhat biar iya. sehat pikirannya. Oh iya, betul betul sekali. Suka dukanya saya memegang amanah menjadi kepala puskesmas. Ini mungkin untuk awal-awal ya, awal-awal saya menerima amanah ini untuk menjadi kapus ini, saya awal-awalnya stres. Kalau boleh dibilang stres ya. Karena apa? Karena saya merasa ini beban, wah beban banget gitu. Sampai saya mengalami hampir 2 bulan itu nggak bisa tidur, insomnia bener-bener sampai suami terjadi karena memang mungkin pikirannya aneh-aneh. Nah itulah kekuatan kekuatan pikir, kekuatan hati dan keyakinan itu memang perlu. Waktu itu saya masih galau gitu ya dengan wah ini bagaimana nih harus pindah ke puskesmas, memimpin puskesmas yang cukup besar karena di sana ada sekitar 75 eh, karyawan yang di sana, yang menurut saya itu puskesmas yang memang cukup besar untuk di Kabupaten Sukabumi karena rata-rata puskesmas personilnya sekitar 30 atau 20 orang, ini 75 orang. Jadi saya langsung berpikir wah takut nih, takut tidak bisa lah nanti bergabung bersama teman-teman, takut tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, dan memang jobnya juga akhirnya lebih lebih kepada manajemennya nanti di sana. Bagaimana saya bisa merangkul teman-teman, bisa tidak menjadi satu teamwork yang baik. Wah banyak sekali berkecambuk di sini tuh. Saya bisa atau tidak ragu. Sampai waktu itu terjadi gejolak lah ya intern di keluarga saya, di terutama terutama suami saya yang melihat perubahan sikap dari saya itu, kamu nih kenapa kok jadi aneh. Sampai sampai begitu ya, kok jadi aneh. Saya nggak mau katanya kamu jadi kepala puskesmas kamu sakit, dia bilang seperti itu. Sampai waktu itu apakah saya harus mengundurkan diri dari ini semua saya bilang sampai begitu ya. Tapi setelah saya ini kan lagi saya mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan, ya maksudnya kepada Allah, maksudnya bahwa semua terjadi atas kehendaknya dan ini adalah memang mungkin yang terbaik menurutnya. Saya mencoba pendekatan, saya mencoba menerima apa yang saya dapat, dan saya sekarang alhamdulillah mulai sedikit-sedikit menikmati amanah ini, dan mudah-mudahan kedepannya bisa baik lagi, walaupun ini masih dalam dalam proses ya, dalam proses bahwa untuk karena untuk memimpin satu instansi itu ternyata tidak mudah karena memang di sana berbagai apa ya, berbagai karakter, berbagai keinginan, berbagai sifat dan segala macam yang harus saya rangkul untuk menjadi satu teamwork yang baik begitu. Ya, Ya banyak, betul banyak, sekali. banyak panjang selama 2 tahun ini ceritanya gitu. Iya, jadi tidak tidak mudah, tapi tetap yang diucapkan oleh Dokter Dini adalah kata-kata yang positif. Contoh tadi mudah, itu mudah bagaimanapun adalah kata-kata yang positif. Jadi di mindsetnya Dokter Dini sudah mengatakan tidak mudah, tapi saya yakin mudah depannya. Jadi itu luar biasa sekali ya, Dokter Dini keren keren keren. Keren. Ya sekarang salah satunya Wah, mungkin Dokter Lucy gabung juga. Dokter Lucy itu udah ada gabung. Hai, oh Uci. terus Lucy, salam kenal. Ini salah satu motivator saya juga. Saya banyak curhat sama Dokter Lucy di sini. Oh, Allah, Masya Allah. Ya. Iya, salam kenal Dokter Lucy.
Iya, iya. Ya, kita lanjut ya dokter ini. Oke. Ya, tantangan yang terbaru saat ini setelah melalui suka duka yang luar biasa itu, tantangan yang terbaru saat ini adalah kejadian kemarin ya, yang apa berupa musibah datangnya Padang di daerah Cicurug, Sukabumi. Salah satu tantangan terbesar mungkin ya. Nah, apa kira-kiranya yang dokter Dini lakukan sebagai kepala puskesmas, karena kebetulan kejadian ini adalah wilayahnya puskesmas Cicurug Kabupaten Sukabumi itu ya. Jadi apa yang dilakukan dokter Dini sebagai kepala puskesmas itu? Oke, baik. Ini adalah musibah, benar-benar musibah yang memang bikin kaget semua, bukan hanya kami di tim kesehatannya, tapi memang kaget semua sektor gitu. Karena perlu teman-teman ketahui juga bahwa puskesmas wilayah Cicurug itu merupakan wilayah perkotaan yang dekat dengan Gunung Salak, Gunung itu. Jadi kita itu yang kita simulasi waktu itu awal-awalnya kita membayangkan bahwa bencana itu yang ada pasti seperti gempa, longsor, begitu ya. Yang kita bayangkan dan yang sudah kita ingat. Ternyata yang datang itu banjir. Coba, aduh itu benar-benar banjir. Tapi memangnya sudah, memang itu adalah kembali lagi itu adalah kehendaknya ya kehendak yang maha kuasa bahwa harus terjadi banjir di gunung gitu kan di pegunungan, karena daerah Cibuntu itu adalah daerah di kaki gunung sebetulnya. Jadi kita mungkin kayaknya ini longsornya, ini gempa ya gitu kan, ternyata banjir yang datang yang begitu syok waktu itu. Saya kabar itu sore langsung dari laporan dari teman-teman di puskesmas dan dari masyarakat langsung. Kebetulan ada bidan saya, pembina desa saya yang tinggal di sana, orang tuanya, dan itu langsung katanya terjebak, rumahnya itu terjebak oleh air dan langsung di share live gitu kan. Saya sempat panik, loh kok bisa, ini air dari mana? Saya telepon waktu itu BPBD, bencana. Kebetulan Bu Anita ini Kabid adalah sahabat saya juga, tetangga saya juga, jadi saya cepat telepon beliau waktu itu, dan langsung waktu itu juga setelah sholat maghrib saya langsung ke lokasi kejadian di sana, melihat itu sampai jam berapa ya, jam 2 malam saya lokasi waktu itu dengan dari BPBD. Memang banyak sekali, memang mereka itu geraknya gerak cepat gitu ya, apa yang harus dilakukan ternyata mereka sudah gerak cepat. Dan saya dan teman-teman di bidang kesehatan, saya mendirikan posko kesehatan karena memang tentunya pasti banyak sekali korban, baik secara fisiknya atau secara mentalnya pasti banyak. Jadi kita buka posko di sana, ada posko bencana di sana, jadi kita buka posko kesehatan di sana waktu itu. Dan ada timnya, termasuk tadi Pak Hasim ya, yang tadi terima kasih Pak Hasim sudah masuk, itu adalah salah satu tim tanggap bencana di puskesmas kami. Jadi ada dokternya, dokter bagus, dan pokoknya tim kita jaga di sana selama 7 hari ya, 1 minggu tanggap bencana. Kita bukan posko di lokasi kejadian. Dan memang waktu itu, tapi ya karena memang bencana ini datangnya di pas era pandemi seperti ini, saya waktu pas pertama datang ke lokasi antara sedih, takut, ya ada perasaan takut, sedih, karena banyak relawan yang datang waktu itu ke sana, dan banyaklah kerumunan orang di situ. Ada ketakutan waktu itu malam itu ya di sana. Saya sampai bilang, Bu, bisa nggak diumumkan nih pakai pengeras suara, tolong tidak berkerumun dan memakai masker, karena itu relawan-relawan tidak memakai masker datang ke lokasi bencana waktu itu. Kami sempat teriak-teriak, maskernya tolong dipakai misalnya, cuman mungkin dalam keadaan panik dan segala macam ya susah mereka untuk ini, tapi kita selalu mengingatkan. Tapi waktu itu terbersit, wah
ini jangan-jangan ada klaster baru di sini karena begitu beribu-ribu orang ya datang ke lokasi dengan berbondong-bondong sampai penuh lah ya. Dan terima kasih nih ada donasi juga dari teman-teman di Trans. Terima kasih Dokter Yana sudah memfasilitasi teman-teman untuk bantuannya ke korban banjir bandang di Cicurug. Terima kasih sudah saya salurkan juga ke ke korban bencana dalam bentuk yang dibutuhkan oleh mereka di sana. Begitu, terima kasih ya. Itu. Hati dari Trans. Ya, jadi pada saat Dr. Dini dan rekan tadi salah satu Pak Hasim dan lain-lain menunggu di sana selama seminggu kurang lebih ya. Jadi kayaknya protokol kesehatan itu sudah terabaikan mereka yang datang ya Dr. Dini ya. Kebanyakan begitu karena begini untuk menertibkan orang-orang yang relawan, jadi banyak relawan yang berdatangan ke wilayah kami dan itu mereka membuka posko sendiri, bukan posko yang BNPB kan, jadi posko pusatnya itu BNPB yang saya ini, tapi banyak posko-posko yang mereka buka itu yang memang saya tidak tahu dari mana. Makanya saya waktu itu sempat bilang ke BNPB dan itu tolong ditertibkan untuk itu karena memang mereka itu ya lalu lalang dan segala macam itu protokolnya tidak ada waktu itu gitu, waktu pas saat awal kejadian itu kebanyakan seperti itu begitu. Iya, sudah ada mereka itu sekali mereka datang relawan-relawan bahkan protokol itu terabaikan ya, sudah terabaikan ya. Iya betul. Nah kira-kira dari situ ada dampaknya setelahnya. Kan sekarang itu kejadiannya di pertengahan September ya. Iya itu hari Senin, saya ingatnya hari Senin itu ya. Hari Senin ya ada sekitar 1 bulan ya awal Oktober ya. Awal ya. September. Oh iya itu ya 1 bulan yang lalu ya. Kami itu dampaknya banyak sebetulnya ya. Kalau memang untuk korbannya sendiri memang banyak yang trauma di sana. Malah banyak dari sebagian orang tua lansia kan itu dia memang tidak bisa lari kan. Dia memang terjebak di rumahnya itu memang anak-anak itu yang terjebak karena terkurung oleh air kan, airnya muter gitu di situ. Itu banyak yang trauma ya, akibatnya memang banyak sekali dan kita juga sudah mencoba untuk healing ya, healing ke mereka itu ke anak-anaknya yang kemarin kami lakukan itu dari tim Paudi itu untuk membangkitkan lagi semangat dari mereka-mereka di sana. Dan dampak yang sebetulnya lebih agak bikin saya sedih ya, atau saya agak musibah lah bagi kami. Jadi kemarin itu setelah pos bencana itu berakhir setelah 7 hari, ada beberapa petugas kami yang ada keluhan, dia ada demam, ada apa. Terus saya melakukan tes PCR swab kepada salah satu nakes kami dan itu PCR-nya positif. Dari situ saya mulai saya berpikir gitu. Ini saya takut karena memang sudah dari awal saya sudah berpikiran ini takutnya ada klaster baru. Akhirnya saya meminta waktu itu ke dinas, berkoordinasi dengan dinas dan Labkesda untuk meminta seluruh karyawan Puskesmas Cicurug itu dilakukan swab PCR ya. Dan ya ini juga atas kehendaknya ternyata banyak juga yang terpapar, terutama yang menjaga di pos bencana kemarin. Ya sekitar hampir 25% dari nakes kami dan dari karyawan kami itu positif ya, terkonfirmasi positif PCR. Ada sekitar 14-18 orang. Nah itu membuat down semuanya ya. Jadi saya melakukan tracking dan segala macam, itu udah habis semuanya karena kita semua namanya satu rumah, satu atap ya pasti
kontak terus, dan kontak eratnya itu hampir semua karyawan di puskesmas. Saat itu saya memang tidak semua puskesmas melakukan walaupun jadi kalau di puskesmas lain itu tidak serentak melakukan tes PCR-nya. Jadi misalkan hari ini 2 orang, terus besoknya berapa orang gitu, dan hasilnya pun lama. Tapi waktu di Cicurug saya meminta, alhamdulillah terima kasih untuk Dinas Kesehatan dan Labkesdaya yang memfasilitasi kami. Jadi hasil PCR itu bisa kami dapatkan dalam waktu 3 hari saja, 3 hari. Jadi geraknya untuk pemutusan mata rantai kita gerak cepat. Jadi dari hasil PCR itu turun bahwa yang terpapar ada 18 orang, melakukan tracking kontak erat. Kami mengadakan ini penutupan layanan untuk keamanan bagi masyarakat juga, dan keamanan untuk nakes dan karyawan juga. Jadi kami melakukan penutupan layanan puskesmas selama 10 hari, mengisolasi diri, jadi mengisolasi mandiri selama 10 hari. Begitu, Dokter Yani, untuk putus mata rantai COVID-nya gitu ya. Itu salah satu ikhtiar kami ya untuk memutus mata rantai di sana gitu. Begitu. Ya. Jadi tanggap sekali ya ternyata ya kepala puskesmas kita nih. Dari 75 ya, karyawannya banyak ya, staf dan ini dokter 75. Iya, 75. Itu dengan dokter, ada dokter internship juga yang lagi di sana berpraktek di sana. Gitu, 75. Ya, betul. Nah, ini dari 75 orang itu kurang lebih 25%, 14 sampai 18 yang positif ya, dokter ini. Tuh ya, dan dokter ini langsung melakukan isolasi, penutupan layanan itu total semua dari UGD-nya, dari semua, termasuk layanan poliklinik semua. Betul, karena kan memang kami termasuk kontak erat semua, jadi untuk keamanan, jadi saya benar-benar ingin memutus mata rantai untuk penyebaran COVID ini di lingkungan kerja saya, dan untuk keamanan masyarakat juga, karena pasien kami di puskesmas itu per hari itu bisa 400 per hari, itu dengan untuk layanan ya. Mungkin di puskesmas lain hanya 50 atau 100, di kami itu bisa 400 dalam waktu 1 hari. Belum lagi itu persalinannya itu kan 24 jam dan UGD-nya 24 jam. Jadi untuk menutup itu, akses itu saya lakukan penutupan semua layanan semua selama 10 hari itu. Begitu, dokter. Begitu, Dokter Yani. Ya, mudah-mudahan dengan ikhtiar kami itu bisa benar-benar memutus mata rantai itu. Ya, alhamdulillah, amin ya. Jadi kemarin, jadi mulai 10 hari dari kapan dokter ini memulai isolasi? 10 hari itu dari hari, sebetulnya hari ini ada beberapa yang sudah berarti hari kemarin tuh hari Kamis ya, dari hari bukan swab aja, jadi hari ini sudah mulai layanan normal, hari ini, per hari ini Sabtu. Per hari kemarin, hari Jumat itu sudah pelayanan Sabtu kan, sekarang Sabtu kemarin hari Jumat. Hari Jumat itu sudah kami pelayanan seperti normal, seperti biasa. Dan walaupun memang untuk layanan yang kayak seperti imunisasi, kita masih batasin dulu. Jadi kita tidak dulu, karena untuk anak mungkin masih agak riskan ya. Tapi kalau untuk yang lain, poli umum, UGD, itu sudah pelayanan seperti biasa. Begitu. Oke, iya. Nah, dari isolasi ini yang 10 hari yang sudah dilakukan oleh Dokter Dini dan kemarin sudah memulai pelayanan kembali di Jumat kemarin, adakah dampak negatifnya baik dari dokter yang ada di puskesmas, karyawan, struktural maupun staf, ataupun bahkan ada dampak negatif dari masyarakat sekitar tentang dalam tanda kutip kondisi puskesmasnya seperti itu. Oke. Sangat ya. Sebetulnya ini agak berat juga ini
kalau boleh dibilang ini cobaan yang bertubi-tubi ya buat kami gitu kan, karena memang belum lagi selesai bencana banjir ini, banjir bandang ini, malah petugas nakesnya yang kena musibah gitu kan. Jadi memang ini seperti bertubi-tubi dan memang betul, jangankan cibiran ini, jadi kadang-kadang di medsos itu nih, kayak di Facebook atau apa dan media itu membuat apa ya, kayak stigma terhadap yang wah ini sampai ada di salah satu media, saya lupa medianya apa ya, pokoknya adalah hati-hati untuk melewati puskesmas Cicurug karena nanti bisa kena COVID lah gitu istilahnya, kita apa-apa lah, oh judulnya itu besar besar banget dan itu bikin teman-teman juga down semuanya, sampai ada salah satu karyawan kami yang bilang ya ini mohon maaf ya, ini gara-gara saya jadi semuanya, padahal kan tidak harus seperti itu, benar-benar menurunkan uh, ini ya, menurunkan imun kita semua, emosi juga jadi down semuanya, jadi memang itu sampai ada yang malah ada yang keluar, saya titip ya kalau ada apa-apa ini kan, sampai begitu pikirannya. Nah di situ saya mulai gimana ini, maksudnya sampai waktu itu saya bilang ayo teman-teman semangat, saya bilang yuk, banyak kok dari yang terkonfirmasi positif, saya bilang itu bisa melaluinya dengan baik, misalnya dengan baik, dan tubuh kita, saya bilang waktu itu ke teman-teman di grup, saya bilang di grup karena waktu itu tidak bisa langsung kontak dengan teman-teman karena memang kita lagi isolasi mandiri sama-sama. Saya membangkitkan itu, ayo semangat, jangan sampai ada yang bilang gini, dok saya nggak bisa beli sayur, padahal dia sebetulnya negatif, tidak terkonfirmasi gitu ya, tidak terkonfirmasi. Terus dia mau beli sayur katanya ke warung, saya nggak bisa dok, ditolak sana katanya jauh-jauh gitu, dibegitukan katanya dok. Ya Allah, saya tuh ya memang stigma di masyarakat memang begitu. Saya bilang yuk kita mah buktikan saja bahwa kita tetap pakai protokol kesehatan, kita kan berusaha, saya bilang ini kita dalam tahap ikhtiar, kata Putu ya, dalam tahap ikhtiar memutus mata rantai, kita tetap lakukan protokol kesehatan, kita melakukan isolasi mandiri, kita juga harus percaya, kata kutip, bahwa kita bisa melalui ini semua, saya bilang kan waktu itu. Saya bangkitkan semangatnya dengan memang saya waktu itu bilang ke teman-teman, yuk kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Halik gitu ya, kepada Allah, saya bilang kita banyak istighfar, saya bilang dengan begitu akan dimudahkan segala sesuatunya, saya bilang begitu ya. Kalau saya sih, kalau saya memberikan informasi, memberi semangat kepada teman-teman seperti saya memberi semangat pada diri saya sendiri sebetulnya. Sebetulnya kan saya sama juga seperti itu. Jadi saya berbicara di situ seolah-olah saya berbicara pada diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa meningkatkan semangat saya, karena saya pikir waktu itu kalau ikut turun juga, ikut down juga, bagaimana dengan teman itu, saya coba benarkan dulu perasaan saya, emosi saya. Setelah itu baru saya tularkan ke teman-teman yang lain, bahwa dari mulai yaitu saya bilang dengan istighfar gitu, kan kalau di kalau mau terapi kan ada terapi yang apa ya, breathing, untuk menarik napas gitu loh ya dok ya, yang tarik napas panjang gitu, itu mengisi oksigen ke dalam oksigen seperti itu, relaksasi seperti itu, saya lakukan itu, dan saya ajarkan juga ke teman-teman saya di puskesmas. Sampai waktu itu saya pernah konsultasi juga sama dokter Yana ya, dan alhamdulillah terima kasih dokter Yana bantuannya memberikan audio itu sangat membantu sekali buat teman-teman juga. Jadi ya di sini mencoba buat teman-teman itu bukan mengkondisikan ya, membenahi dulu perasaan, membenahi dulu emosi supaya emosi yang terendah gitu, down gitu. Jadi kita mengangkat dulu semangatnya dulu. Mudah-mudahan dengan adanya semangat kita, kalau sudah semangat timbul dari diri kita,
terus ada kepercayaan diri dari hati kita, mudah-mudahan apa yang kita lakukan juga menjadi positif kan, Dok? Maksudnya apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita perbuat itu menjadi positif semua. Jadi saya benahi dulu perasaannya begitu. Kalau saya lebih ke seperti itu gitu, buat teman-teman. Jadi itu betul. Jadi Dokter Dini membenahi hatinya, membenahi emosinya. Betul, karena emosi itu berawal dari hati, ya. Jadi pada saat kita meyakinkan membenahi hati, dimulai dengan Dokter Dini melakukan itu adalah seperti positive belief, jadi kepercayaan yang bahwa saya seperti ini sudah terjadi, saya seperti ini ingin lebih baik lagi, saya seperti ini ada hikmah positifnya. Jadi membenahi hati luar biasa sekali. Keren. Membenahi hati ya bahasanya. Ya betul. Ya, jadi alhamdulillah itu memang yang disebut stigma negatif ya Dokter Dini, dan luar biasa sekali Dokter Dini bisa dengan tanggapnya melakukan ini, membenahi hati, ya, menanamkan positif belief-nya kepada mereka semua. Ayo kita semangat, kita bisa. Ayo. Semua ini terjadi atas kehendak Tuhan. Semuanya terjadi atas kehendak Allah. Ya. Betul. Ya, jadi stigma negatif ini bisa perlahan-lahan menurut yang sudah dilakukan Dokter Dini, perlahan-lahan diruntuhkan dengan positif belief Dokter Dini, gitu ya? Ya begitu. Ya. Jadi kita membenahi hati. Jadi hati kita, perasaan kita yang ada di hati kita benahi dulu. Jadi dari situ barulah kita akan berpikir positif dan melakukan apapun dengan positif. Jadi hatinya dulu harus, emosi yang ada di dalamnya dulu harus kita benerin dulu gitu sih. Lebih ke situ dulu gitu. Jadi untuk mengeluarkan sesuatu yang aura positif itu ya hati kita dulu harus dibenahi gitu. Dibenahi. Apa ya namanya ya? Bahasanya itulah. Seperti itu. Luar biasa. Ada Dokter Meilnia bergabung di teman kita nih, teman sejawat kita. Iya. Hai Mei. Apa kabar Dokter Mei? Dokter THT, dokter spesialis THT. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Nah, sekarang menurut Dokter Dini nih, penting mana? Positive belief atau positive thinking? Karena yang sekarang digembor-gembor kan kita harus positive thinking nih, yang sudah dilakukan menurut pengalaman Dokter Dini, lebih baik yang mana, atau penting mana, atau bagus yang mana? Positive belief atau positive thinking? Sebetulnya kalau saya kan ini ya, kita harus tahu dulu nih, kan kita untuk berpikiran positif atau positive thinking itu kan tidak bisa begitu saja muncul gitu kan. Maksudnya kadang-kadang malah sebetulnya pada dasarnya manusia itu sebetulnya pikirannya itu selalu negatif, ya, takut lah, cemas lah gitu kan. Nah jadi kalau saya sih, kalau lebih penting mana, sebetulnya dua-duanya juga penting, tapi mana dulu yang harus kita bangkitkan dulu gitu ya. Kalau saya sih lebih ke positive belief yang perlu kita bangkitkan terlebih dahulu. Tapi dua-duanya penting. Nah, kalau sudah positif belief-nya bangkit, ada rasa kepercayaan, ada rasa keyakinan dalam hati kita, ya, dalam kita, insya Allah kita pun berpikir positif gitu. Nah, karena kalau kita kalau saya sih begitu, maksudnya karena dua-duanya penting. Berpikiran positif ya kita harus, tapi untuk berpikiran positif itu apa sih gitu? Maksudnya kan kita bilang positif, ayo positif kan maksudnya nggak bisa dipakang seperti itu. Jadi memang yang dilatih harus kita utama dibangkitkan atau utama itu adalah positive belief. Jadi yakinkan dulu, benahi dulu hatinya, benahi dulu emosinya. Setelah itu naik misalnya ke ini, barulah kita akan berpikir positif. Dari positif itu kita akan mengucap atau berucap dengan positif dan akan berlaku positif. Jadi mudah-mudahan itu menjadi karakter yang selalu melakukan apapun dengan positif, begitu sih. Jadi mungkin sentralnya beda ya.
mungkin kalau positive belief sentralnya itu adalah kalbu hati kita yang dirinya, tapi kita Anda bisa menambahkan ya seperti itu gitu. Iya, betul sekali betul ini. Jadi memang dua-duanya penting ya, mau positive belief atau positive thinking. Tapi yang diutamakan oleh Dokter Dini adalah yaitu hilang ya? Halo, ada? Hilang ya? Iya, ada buffering terus. Sekarang? Oke. Sekarang ada lagi. Ya, kembali lagi tadi bahwa Dokter Dini memang dua-duanya penting ya, mau positif belief atau positif thinking. Tapi yang diutamakan oleh Dokter Dini adalah berbenah hati dulu, membenah emosi dulu, yaitu dengan tadi ya positif belief ya. Jadi semakin meyakinkan hati kita, menguatkan hati kita, maka akan muncul kepikiran yang positif ya. Jadi pikiran positif terus akan menghasilkan sebuah tindakan juga yang positif ya. Begitu ya? Ya, diharapkan begitu sih. Kalau saya sih memang berpikir begitu. Ya. Terus ya. Dan dari tindakan yang positif, dari pikiran, ucapan, tindakan yang positif akhirnya menjadi sebuah karakter orang itu yang positif ya, bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian, kemudian tetap yakin dan berprasangka baik tentunya ya. Oke. Ya. Jadi memang stigma negatif ini perlahan-lahan bisa diruntuhkan dengan positif belief ya, Dokter Dini ya. Iya. Luar biasa. Jadi tadi caranya udah ya, secara garis besar sudah diterangkan ya oleh Dokter Dini ya. Nah sekarang pengalaman Dokter Dini apa yang dilakukan? Kira-kira ada yang datang tiba-tiba ini negatif banget dan stigma negatifnya luar biasa, dia berpikir ini melekat sekali pada diri saya gitu. Apa yang dilakukan Dokter Dini? Ya. Jadi kalau memang misalnya stigmanya, misalnya ada kita punya perasaan yang kurang baik gitu ya, perasaan kurang baik. Biasanya saya melakukan, saya melakukan biasa napas, karena itu tuh bikin lega gitu kalau menurut saya. Tarik napas panjang dan saya beristighfar sampai turun. Kan kalau waktu itu sempat diajarin juga nih sama Dokter Yane yang cara tapping itu Dok, yang ya? Iya, itu ya. Jadi kan ada levelnya tuh. Ya, emosi itu tuh emosi ya. Nah, kan kadang kan kita gitu, kalau ada stigma yang menempel pada diri kita, kita rasanya wah, nggak enak. Di level mana tuh itu? Saya tarik napas, saya mencoba istighfar itu sampai sedikit-sedikit tensinya agak turun begitu. Setelah itu saya lakukan menyadari dulu apa yang terjadi saat ini, gitu ya. Kalau saya sih begitu, lebih ke apa ya namanya, melihat apa yang terjadi, yang sudah terjadi dan itu atas kehendaknya. Saya memaafkan diri dulu di sini, ya. Kenapa begini-begini? Karena kan misalnya saya tidak mau A, B, C, D gitu kan. Biasanya gitu ya, Dok ya, yang diajarkan. Saya begitu. Jadi saya nggak mau ini. Ya Tuhan, saya tidak mau A, B, C, D. Banyak sekali. Saya mau ini. Nah, nanti setelah itu, setelah tensinya agak turun, barulah saya memberikan perhatian khusus ke yang apa yang saya mau. Saya maunya stigma itu, saya harus meyakinkan diri saya dan meyakinkan orang-orang juga bahwa itu tidak, misalnya contohnya begini, jangan ke puskesmas deh, ya, takutnya nanti terpapar oleh COVID. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap kita itu kan turun. Nah, jadi kita bagaimana kita harus membangkitkan. Nah, kitanya juga harus percaya diri, ya kan? Harus meyakinkan dulu bahwa kita itu aman, tidak akan tertular dan tidak akan menularkan. Dengan apa? Dengan istilahnya adalah memakai protokol yang baik. Ya, yakinkan diri kita semua lakukan protokol kesehatan dengan yang benar. Pakai APD yang sesuai dengan levelnya di puskesmas kita.
Insya Allah dengan semua ikhtiar kita tidak akan menularkan kepada yang lain, dan yang lain tidak bisa menularkan juga kepada kita. Akhirnya dengan kita pede ya bahwa ini tidak akan menularkan kepada yang lain, orang juga oh iya dokternya pede, tidak ada rasa ketakutan lagi di hati kita gitu kan. Jadi kalau kita masih kayaknya takut nih, bagaimana masyarakat atau bagaimana bisa percaya lagi kepada kami kalau kitanya pun sendiri tidak yakin dengan apa yang ada di diri kita gitu kan. Halo, ini ada suami itu ikut-ikutan. Gabung lah ya, gitu ya. Jadi itu dokter Yana, jadi paling pas ada sesuatu yang menempel yang pada diri kita, tarik nafas, saya ini dulu, setelah itu saya istighfar, lalu saya harus menguatkan diri, meyakinkan diri untuk yang lain pun bisa yakin pada diri kita. Begitu, dengan begitu kita bisa memancarkan segala sesuatu ya stigma itu bisa hilang dengan percaya diri kita dan keyakinan kita. Insya Allah kalau kita yakin kan Tuhan itu Allah itu bilang apa yang terjadi di muka bumi ini adalah sesuai dengan apa yang kamu ucapkan, kan seperti itu ya. Saya lupa itu di surat apa, tapi ada yang seperti itu. Tapi memang itu nyata. Apa yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, itulah yang terjadi. Maka sekarang saya meyakini diri saya tidak akan tertular dengan ikhtiar ya, tentunya dengan ikhtiar, dengan protokolnya yang memang kita tetap lakukan ya. Saya tidak akan tertular dan saya tidak akan menulari, dan saya bekerja itu adalah ibadah atas karenanya. Mungkin itu sih dokter Rene ya. Oke, bisa ya. Ya, betul sekali dokter ini. Jadi itu tips-tips untuk itu mungkin ya, positive belief seperti itu ya, kurang lebihnya ya. Jadi nanti mungkin ada saya, dokter Andri, halo, dokter Andri. Itu adik saya, dokter Yandi. Gabung juga. Ya, salam kenal dokter Andri. Sudah pernah ketemu belum ya? Udah kayaknya ya. Udah ya. Salam kenal dokter Andri. Terima kasih sudah bergabung. Iya. Ya. Jadi tadi tipsnya boleh bahwa memiliki positive belief itu meyakinkan kita ya bahwa saya tidak akan tertular. Ya, berarti kata-kata diganti tidak tertular menjadi saya semakin sehat. Bagaimanapun virus dari saya tetap panglima hebat untuk melawan mereka semua. Ya. Kemudian saya tidak akan, apalagi tadi dokter ini tidak akan tertular, tidak apa? Tidak, jadi bahwa saya itu kan ingin membantu, kan kita bekerja di fasilitas kesehatan yang untuk membantu ini juga ya, jadi kita memang tidak akan melakukan dan tidak akan tertular. Jadi maksudnya, jadi kita itu tidak, kan mereka takut menemui kita kan, takut kan, jadi dihilangkan rasa takut itu, jadi bahwa jadi bikin mereka itu nyaman, ya, gitu, bahwa kami tidak akan menulisnya, jadi kami itu dalam keadaan sehat dan tidak bisa menularkan kepada yang lain gitu, maksudnya tidak berdampak pada yang lain. Ya. Jadi kuncinya sehat ya, dokter ini ya. Jadi kata takutnya kita ganti berani, kata takutnya diganti menjadi berani yang positif, bahwa saya mulai hari ini, detik ini dan seterusnya saya berani. Mulai hari ini, detik ini dan seterusnya tubuh saya semakin sehat, dan mulai hari ini, detik ini dan seterusnya saya bisa melawan COVID-19. Ya, gitu mungkin ya. Bisa melawan COVID-19. Oke, luar biasa. Jadi otomatis hebat, berani dan luar biasa. Oke, ada yang mau disampaikan sebelumnya, dokter ini? Terima kasih, waktu kita tidak terasa ya, sudah 1 jam. Oh iya. Apa ya buat teman-teman yang berada di garda terdepan, tetap semangat ya, hilangkan rasa kecemasan, ketakutan yang ada. Kalau resiko pasti ada ya, yang namanya kita berada di garda terdepan ya pasti resiko itu pasti ada, tapi kita dengan ikhtiar kita, dengan doa kita, positive belief tadi, kita insya Allah bisa
untuk melawan semua stigma atau penyakit apapun yang ada di muka bumi ini, karena tubuh kita Tuhan sudah berikan semuanya yang ada dalam tubuh kita. Kita tinggal membangkitkan obat-obat yang ada dalam diri kita. Insya Allah kita selalu sehat, sehat, dan sehat. Semangat buat teman-teman semua. Iya, itu aja Dokter Yana. Ya. Alamin. Terdiri, terima kasih bisa, hatur nuhun pisan sudah menyempatkan waktunya. Sami-sami. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Waktunya. Iya. Makasih banyak Dokter Yana. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi langsung ya, nggak di udara ya. Kangen juga. Amin. Mudah-mudahan hari ini menjadi kebaikan untuk semua dan menjadi amal jariah untuk kita semua Dokter Dini. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum Dokter Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah berbincang dengan Dokter Dini Desti Susanti, yaitu Kepala Puskesmas dari Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Luar biasa pemaparannya dan pengalamannya dan curhatnya yang luar biasa itu membuat kita semakin, saya tidak ada apa-apanya ya dibanding beliau. Ujian terus menerus akan menempa kita sesuai dengan keimanannya, sesuai dengan kemampuannya. Maka mulai hari ini, detik ini dan seterusnya, hadirkan terus positive belief sebelum kita melakukan positive thinking. Mulailah dari hati niatkan untuk positif, berprasangka baik, dari hati melahirkan pikiran yang positif, ucapan yang baik, tindakan yang baik, positif, dan tindakan yang berulang-ulang akan merubah sebuah kebiasaan, merubah sebuah karakter seseorang. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Saya sapa, siapa tadi yang sudah bergabung? Wah, luar biasa sekali, terima kasih semua. Anita, Pak Datu, Fitra, iya, Bu Maya, Nuri Dapas, Dokter Dina, terima kasih sudah bergabung. Pak Hasib, terima kasih juga sudah bergabung. Merupakan tim worknya dari Dokter Dini dan Puskesmas. Dokter Lucy, terima kasih juga sudah bergabung. Zara, Malias, terima kasih. Panireta, terima kasih sudah bergabung. Dokter Melnia juga terima kasih. Aris Prasetyo, ya, Bu Guru Mila, Feni, ya, dan Dokter Andri, adiknya dari Dokter Dini. Terima kasih sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi di minggu depan di Sabtu seru dengan tema yang berbeda di Oktober Membara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Happy weekend.